Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan nomor NPM 201705136 dari kelas A Ilmu Komputer 2020. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas 13 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi nanti pembahasan ada tentang ekivalensi PDA dan CFG, lalu ekivalensi grammar PDA, lalu konstruksi PDA dari CFG, dan yang terakhir ada deterministik PDA. Yang pertama ada ekivalensi PDA dan CFG. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. Yang pertama ada CFL, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Yang kedua ada bahasa yang diterima dengan final state oleh suatu PDA. Yang ketiga ada bahasa yang diterima dengan empty state oleh suatu PDA. Selanjutnya ada ekivalensi grammar PDA. Di sini misalkan grammar V G sama dengan V TQS kapital adalah sebuah CFG. Buatlah PDAP yang menerima language G dengan empty stack sebagai berikut. Di sini P-nya sama dengan Q T kapital, V kapital union T kapital, delta Q kecil, lalu ada S kapital. Di mana fungsi suatu transisi delta didefinisikan oleh yang pertama, untuk setiap variabel A, delta Q delta A kapital sama dengan Q beta A kapital menghasilkan beta adalah sebuah produksi dari G. Yang kedua, untuk setiap terminal A, delta Q kecil A kecil A kecil sama dengan Q kecil epsilon. Untuk teoremanya sendiri adalah jika PDAP dikonstruksi dari CFG G dengan konstruksi di atas, maka NP-nya sama dengan LG-nya. Lalu masih sama konstruksi PDA dari CFG. Misalkan G-nya sama dengan V kapital epsilon V kapital sigma S kapital. V kapital adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDAP sama dengan Q kapital sigma gamma delta Q0 Z0 dan F yang menerima LG dengan final state LP sama dengan LG. Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita definisikan dulu Q kapitalnya sama dengan Q0, Q1, Q2 state-nya, dimana start state-nya adalah Q0 dan final state-nya adalah Q2. Untuk gamanya sama dengan V kapital union dari sigma union dari Z0. Yang kedua, dalam keadaan awal PDA melakukan push Z0 pada top stack. Jika top stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal, misalnya A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang headnya A. Misalkan A kapital menghasilkan X, maka top stacknya diganti X. Jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal dan jika top stack tersebut menyamai simbol masukan berikutnya, pop top stack tersebut. Nah, berdasarkan aturan tersebut dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. Yang pertama, delta Q0 epsilon Z0 sama dengan Q1 Z0. Yang kedua, delta Q1 epsilon A kapital sama dengan Q1 X, di mana X A kapital menghasilkan X adalah sebuah produksi dalam CFG untuk suatu non-terminal A. Yang ketiga, delta Q1 A kecil sama dengan Q1 epsilon untuk setiap simbol terminal. Yang terakhir, yang keempat, delta Q1 epsilon Z0 sama dengan Q2 Z0. Yang terakhir ada deterministik PDA. Sebuah PDAP sama dengan Q kapital sigma gamma delta Q0 Z0 F adalah deterministik atau DPDA jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, delta QAX nya memiliki paling banyak satu anggota untuk satu Q dalam Q kapital, A dalam sigma atau A sama dengan epsilon,
dan X dalam gamma. Yang kedua, jika delta Q AX-nya tidak kosong untuk suatu A di dalam sigma, maka delta Q epsilon X-nya haruslah kosong. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.